Hai guys, selamat datang lagi di channel aku. Udah lama banget aku nggak ketemu sama kalian, sumpah udah lama banget. Karena tim aku ini semuanya LDR dan kita baru kumpul lagi. Tapi mungkin kumpul kita tahu banget ya kabar di Indonesia lagi sangat kurang baik. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi hampir di seluruh dunia kita sedang mengalami sesuatu yang sangat aneh. Bagi gue sih ya pasti aneh banget gitu kan. Karena kita harus rebahan untuk menyelamatkan dunia gitu. Dan anyway, yang topik yang kita mau bicarain kali ini, nanti gue nggak akan sendiri, akan ada senior gitu. Jadi nanti gue bakal ditemenin sama narasumber kita hari ini, yaitu Arif Zainuddin SIP dari Universitas Pancasakti, serta ada Bu Dr. Dian Novian Rahmatika SEMN AKCA. Nanti kita akan bincang-bincang banget. Jadi dari pakar pemerintahan dan dari pakar ekonomi. Nanti kita bagaimana nih mengkaji supaya di masa pandemi ini kita tetap masih bisa menjalankan aktivitas ya, terutama yang di bisnis kita juga bakal banyak tahu gitu. Oke, langsung saja nanti kita lihat. Perkenalkan narasumber kita kali ini, ada Pak Arif Zainuddin, dosen di Universitas Pancasakti Tegal. Yang kedua ada Ibu cantik masih muda, panutan banget, ada Ibu Dr. Dian Noviani Rahmatika SEMN AKCA. Wah, mudah-mudahan aku cepet nyusul juga gelarnya sama, amin. Oke, jadi langsung aja ini ya kita bincang-bincang gitu. Sebelumnya kalau saya ketemu orang tuh saya selalu ngomong gini, saya nggak pernah nyangka saya bakal hidup di era seperti ini gitu. Era yang memang kayak kita nggak akan menyangka ada yang akan ada hidup di kayak film banget, nggak sih gitu kan. Kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kita nggak bisa ngajar. Iya, dan akhirnya rebahan bisa menyelamatkan dunia. Iya kan gitu. Ada berbagai macam, banyak juga kebijakan-kebijakan juga ya setelah ini gitu. Menurut Bapak Ibu sekalian, aku manggilnya apa nih enaknya ya? Mbak aja. Mas saya. Mas sama Mbak. Kita kelihatan lebih muda ya. Oke, pastinya. Daripada dipanggil Pak Bu. Iya, Pak Bu kelihatan banget kayak di kuliahan ya gitu ya. Ini talk show, acaranya santai gitu. Saya mulai dari Pak Arif dulu deh ya, yang orang pemerintahan banget gitu ya. Saya ada satu kalimat gini, pada fase sudah dideteksi di Indonesia ya, dimulai dari akhir Februari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius. Banyak yang berkata pemerintah itu bahkan bisa dibilang serampangan dalam berkata juga gitu kan. Bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia. Menurut Pak Arif gimana? Sejauh ini pemerintah sewaktu harusnya kan mereka harus prepare ya mungkin sebelumnya bisa, tapi ya oke lah yang sudah gitu. Menurut Pak Arif sendiri gimana? Ya, jadi kasusnya corona atau COVID-19 ini memang dijadikan sebuah pandemi menurut WHO itu kan baru-baru saat ini, tetapi kan pada tahun 2019 di Cina, khususnya di kota Wuhan, itu sudah terdeteksi bahwa ada beberapa orang yang terkena dengan COVID-19 ini. Nah, sebenarnya juga sebagai sebuah negara, kelembagaan sebuah kenegaraan itu kan ada sebuah pelayanan kesehatan, ada Kemenkes di situ, yang seharusnya juga lebih dini untuk memperkirakan apa sih yang dampak yang akan dialami oleh sebuah negara terhadap sebuah virus yang sedang merebak di kota Wuhan itu. Nah, saya mengingat kembali perkataannya dari Menkes Dr. Terawan waktu itu, yang agak tergelitik dari pikiran saya itu hanya sebuah virus biasa, flu di Indonesia juga sudah banyak gitu kan. Awalnya seperti itu. Tapi kok setelah seperti tiap bulan kok statementnya jadi ganti lah. Ada lagi juga kok Dr. Terawan mengatakan bahwa janganlah banyak memakai masker.
sekarang WHO saja menyarankan kita kalau keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah kita harus menggunakan masker. Nah, ini sebuah anjuran dari WHO, tetapi pada waktu itu Dr. Terawan tidak menyarankan warga Indonesia untuk memakai maskernya karena itu karena sudah diketahui bahwa coronavirus itu bisa airborne. Dari ngobrol semacam ini pun juga bisa. Tadi kan Mbak Dinar masuk ke kampus kita kan juga di screening kan. Iya. Nah, itulah. Bukan dari pintu masuk doang, dari awal kabupaten, perbatasan antara kabupaten dan kota gitu itu sudah mulai ketat gitu kan. Apalagi Tegal sempat viral juga dengan beberapa kebijakannya betul. gitu kan tentang menanggapi kasus corona ini gitu. Nah, nyambung lagi masalah kota Tegal ini sebenarnya dinamika di seluruh kota Indonesia itu bermacam-macam sebenarnya, menandakan bahwa sebuah pemerintah secara nasional ya dalam hal ini adalah pemerintah pusat itu kan otomatis belum ada pemetaan yang jelas sehingga kebijakan di setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda. Contoh kasus kota Tegal ya, dulu Dedi Yon wali kotanya juga menyatakan lokal lockdown ya sebagai daerah pertama yang menerapkan itu. Dan padahal kan menuai pro kontra banyak sekali. Betul. Boleh nggak saya tanya sebenarnya setuju nggak sih lokal lockdown itu diadakan di Tegal? Nanti balik lagi ke ekonominya juga nih pasti ada kan gitu. Berpengaruh besar, setuju atau enggak gitu? Kalau lokal lockdown sendiri kan sebenarnya kita harus bisa mengetahui apa sebenarnya itu lokal lockdown atau lockdown lah. Bahasa harfiahnya sebenarnya lockdown itu sebuah aktivitas, menghentikan sebuah aktivitas baik itu pelayanan, pendidikan dan segala macam terkecuali dengan objek vital ya. Objek vital tetap berjalan, itu semuanya dihentikan ya. Dan tentunya sebuah kota tersebut itu harus siap atau sebuah negara itu harus siap. Artinya dalam hal ini siap suplai kebutuhan warganya tentunya. Jadi kesimpulannya setuju apa enggak? Kemudian membantu saya dengan baik. Jadi kalau secara pribadi, gitu. kalau secara pribadi setuju atau tidak sebenarnya kalau di Kota Tegal itu saya sebenarnya tidak setuju dengan lokal lockdown itu. Oke, setuju. Pertama, kenapa? Karena nggak ada protokol yang jelas lokal lockdown, khususnya di Kota Tegal ya. Kalau Kota Tegal, ya. Terus kemudian kalau Kota Tegal kemarin saya mendengar sendiri wali kota itu menyiapkan bahwasanya ada supply untuk warganya. Itu saya kembali, oh berarti sudah jelas, berarti saya sudah setuju dong. Menyiapkan itu kan kalau nggak salah. Berarti setelah lokal lockdown ini agak diganti ya? Jadi pada waktu itu wali kotanya itu sudah pada pertemuan rapat itu ya di Brebes itu sudah siap menerima resikonya gitu. Dan saya dengar sendiri waktu itu dan sebelum adanya kebijakan sebelum diterapkan lokal lockdown ini diterapkan tentunya. Sebelum diterapkan. Oke, sebelumnya sudah ada masukan juga ya kalau memang pada waktu secara itu ekonomi. Dan setelah rapat itu oh ya saya baru mengerti. Oke, saya setuju dengan itu, memang bagus. Tapi pada kenyataannya. Nah ini secara ekonomi. Oke, kalau menurut kemudian gimana ini balik kemudian juga ya sekarang karena ada satu saya pernah baca gitu ya, ketika surga dan neraka itu satu pendapat gitu ya, maka itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu kita perhatikan. Asumsinya adalah ketika masjid dan diskotik tutup ya, itu berarti itu kondisi kita gawat. Nah, beda sama Pak Arief gitu ya. Kalau saya termasuk orang yang setuju adanya lokal lockdown, terutama di Tegal. Tetapi tentu saja itu kita harus melihat persiapannya. Kita ngomongnya ide dulu. Kalau idenya setuju gitu kan. Kenapa demikian? Karena prioritas kita itu apa? Yang pertama, ada orang sekarang lagi wabah, kemudian yang kedua ekonomi. Orang kan banyak orang bicara mana dulu yang didahulukan nih. Kita orang meninggalnya, wabahnya yang kita antisipasi atau ekonominya. Ya, sebenarnya itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Ya, kita banget. ngomong ya secara keilmuan, yang secara keilmuan juga nggak bisa. Misalnya ekonominya mati, di sininya tetap hidup juga nggak bisa. Orang bilangnya kan
jangan-jangan kita mati karena kelaparan kan juga nggak bisa seperti itu. Nah, tentu saja kalau kemudian ada kebijakan lockdown, mestinya secara ekonomi harus disiapkan. Nah, kira-kira kebijakannya apa? Ini yang kemudian lapis-lapisnya yang harus disiapkan. Nah, kalau menurut saya, ya saya yang setuju. Toh sekarang dengan adanya misalnya kayak sekarang ada social distancing, ada physical distancing, kemudian sekarang ada PSBB gitu ya. PSBB itu sebenarnya asumsinya kan kurang lebih apa ya? Esensialnya juga hampir sama. Mungkin secara definisi dan ininya aturannya mungkin berbeda lah. Cuma secara umum kita juga sudah menerapkan itu gitu kan. Jadi kalau hemat saya, kalaupun itu dilakukan, ya kita harus melakukan lapis-lapisnya. Kayak beberapa orang bilang setuju, tapi yang di bawah nih, garis bawahnya, lapis bawahnya harus disiapkan. Apakah pemberian ini gitu kan? Karena itu bisa apa ya, kalau menurut saya bisa nggak sih, lokal lockdown itu juga sendiri bisa buat orang jadi kayak semacam penjarahan juga kan, kejahatan penjarahan kayak gitu kalau misalnya bawahnya tidak disiapkan dengan baik gitu. Kalau misalnya kita mungkin yang agak beruntung mungkin ya gitu lah, cuma kalau misalnya masyarakat bawah itu kan pasti kurang gitu. Ada banyak lagi pertanyaan nih, balik lagi ke Pak Arif nih. Mungkin nggak sih sebenarnya publik ini banyak gagal dengan banyak banget nih publik gagal menyiapkan diri menghadapi pandemi, dan bagaimana pandangan Anda, dan itu disebabkan oleh pemerintah. Jadi kalau publik gagal itu kan ini pada waktu ini kembali ke istilah tahun 98 ya, awal mula reformasi itu kan publik ya, permintaan publik itu tidak bisa dipenuhi. Ini istilah ekonomi pada waktu. Nah, kebijakannya sebenarnya kalau dinamakan publik gagal bukan publik gagal sih sebenarnya, adalah yang lebih tepatnya adalah pemerintah ini menyiapkan sebuah kebijakan yang pantas untuk diterapkan dan masyarakat itu menjadi lebih baik kehidupannya, tentunya dari sisi aspek ekonomi dan aspek kesehatan tentunya. Nah, selama ini yang saya lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini dari awal sudah banyak perbedaan. Ya, banyak banget. Sebenarnya saya tanya dulu ya sekali lagi, boleh nggak sih pengambil kebijakan itu berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu? Ini kembali ke undang-undang. Kita ngomong aturannya ya. Ya, kita ngomong aturannya di Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah, itu sebenarnya sudah bisa memberikan sebuah kebijakan masing-masing bagi setiap daerah, tapi dengan batasan yaitu adalah kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau misalnya sebelum ditetapkan ini adalah sebuah bencana nasional, itu pemerintah daerah boleh sah-sah saja memberikan sebuah kebijakan tertentu bagi wilayahnya. Tetapi kalau sudah ini menjadi bencana nasional, ini harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Oke, yang paling atas ya. Sebelum ke bencana nasional, kan presiden kita baru-baru ini saja nih, minggu-minggu ini saja menerapkan status bencana nasional. Akhirnya juga kayak Tegal juga yang dibuka lagi. Betul. Iya. Jadi semuanya kebijakan ini kembali ke kalau berbicara teorinya Day itu sebuah tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah itu menurutnya adalah kebijakan. Jadi membiarkan kebijakan melakukan sesuatu juga kebijakan. Oke. Kalau nanya dulu ya nih, kan kita mulai dari ada lockdown, terus isolasi wilayah, serta karantina wilayah, itu perbedaannya di mana sih? Kalau istilah itu muncul dari CDC ya, istilah dari Center Disease penanganan virus ya, dari WHO itu sendiri. Jadi ada yang dinamakan lockdown. Lockdown itu menghentikan seluruh aktivitas ya, kecuali objek vital ya, supply. Mana-mana ya. Iya. Jadi jangan semudah membalikan tangan bahwa menentukan sebuah negara lockdown. Contoh kayak India. Kan penjarahan gitu ya.
kaos gitu kan. Kaos, betul. Terus kemudian kalau isolasi, nah isolasi ini kan cuma hanya istilah kesehatan, memisahkan antara yang sehat dan yang tidak. Itu aja di sebuah ruangan. Nah kalau yang karantina, nah karantina ini yang orang yang sudah terpapar, artinya bukan positif ya, hanya memisahkan kepada orang yang Mungkin kalau itu saya dengar kayak ini istilahnya kayak herd immunity gitu. Iya. Jadi kayak ketika kemudian dipisahkan antara yang sudah berumur Betul. dengan yang tidak gitu kan, akhirnya yang boleh keluar kan yang muda gitu. Nah. Tapi begitu mereka kena, mereka punya self healing gitu kan. Iya. Jadi daya sembuhnya Iya, lebih besar. lebih besar. Begitu mereka sudah pernah, itu kan imunnya mereka sudah besar. Ketika kemudian masuk ke masyarakat lagi, resiko kena lagi kan sedikit gitu. Betul. Nah, kita sih ngomong bahasa ini lah, cuma ya mungkin bukan ranah kita ngomong masalah kesehatan. Kalau masalah Betul. kesehatan ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kebijakan kemarin kan lockdown di Tegal ya? Kebijakan yang tepat ya. Iya, kebijakan yang tepat itu harusnya seperti apa untuk Tegal gitu? Untuk Jadi, kota kita ya. Iya. Ya. Jadi contoh kasus seperti Wuhan ya. Wuhan itu hanya melockdown ya kotanya saja, tidak seluruh Tidak seluruh Chinese seluruh di lockdown ya. negara di situ ya, wilayah di kota itu. Hanya Wuhan saja lockdown dan dilumpuhkan. Itu untuk katakanlah mengorbankan satu kota untuk tidak beraktivitas sehingga kota lain tidak terpapar dari akibat coronavirus ini. Tapi kalau Indonesia sebenarnya belum lockdown ya gitu. Iya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya lockdown di satu wilayah saja Ya. sih. Satu Tapi, wilayah. aja ya. mungkin kalau Pak Arief lebih ke arah ya lebih bagus yang paling terkena itu mana gitu Iya. yang di lockdown. Dan sebagian besar yang terkena kalau di kita di Jakarta. Jakarta. Dia kota Sementara dia besar ya. pusat perputaran uang, pusat Ya, apa itu ya, pusat ibu kota, bisnisnya gitu. juga gitu. Ya memang kalau kita lihat di sini dengan adanya PSBB itu ya memang kayak kereta juga dibatasi, mungkin ya mal-mal sekarang tutup gitu ya. Kemudian banyak pabrik-pabrik tutup, ya berkumpul itu kan memang relatif sudah berkurang. Nah, tetapi tetap saja satu sisi WNA juga masih masuk. Iyalah. Ya enggak? Terus meskipun untuk beberapa negara tidak boleh, tetapi kan ya masih ada juga yang masuk. Iya, kita betul. lihat di berita gitu kan. Terus ada lagi ya banyak faktor perpindahan antar kota itu masih bisa dilakukan. Ya. Namun di sini sih ya. Kalau saya rasa mungkin Tegal aman-aman aja sebenarnya bisa aja gitu. Cuma kan orang yang dari Jakarta otomatis mudik. Jangan salah, Brebes Ah. sudah kedatangan 54.000. Wow. Dan saya kira kota-kota kayak kabupaten dan ini berapa puluh ribu nih jumlah pastinya juga per hari ini masih tambah terus, pastinya ini akan bertambah itu terus. datang. Datang mereka 54.000. mudik tapi mendahului Lebaran karena mereka di Jakarta ngapain coba? Iya. Kan di Jakarta tidak bekerja, sementara kemudian di sini mungkin kasarannya orang kalau orang Jawa ya makan yang penting ngumpul gitu. Iya, kan. kalau Yang penting sakit ya ngumpul. udahlah yang penting di rumah gitu ya, ada yang megang. Ya mungkin sekarang berarti apa? Strategi yang dilakukan adalah terutama di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu betul-betul yang strict gitu, mereka yang datang betul-betul diperhatikan ya. Beberapa desa sudah Ya. melakukan itu, tapi dari mereka ke kota besar kesininya ini yang berbahaya gitu kan, terutama di kita di kota kecil gitu. Kasihan yang keluarganya juga kan sebenarnya gitu ya. Oke, ngomong tadi PSBB ya sebenarnya. PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan kemarin ojek online gitu kan udah mulai Yeah. protes ya karena nggak boleh boleh narik. ngangkut ya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih secara ekonomi penerapannya gitu? Kalau dari pandangan ibu yang bagus itu yang seperti apa? PSBB Ya. ya kondisinya kalau secara ekonomi dengan adanya PSBB sendiri tidak jauh beda dengan kemarin seruan social distancing. Sebenarnya kan kita memang sudah melakukan itu. Sekolah sudah libur, tempat ibadah sudah tidak ada. Itu bukan tidak misalnya sholat Jumat sudah Ada inilah kita beberapa. sholat di tempat masing-masing. Mungkin ada beberapa yang ada, tetapi ya relatif sedikit lah. Kalau kemudian ada PSBB, yang kemudian dilakukan adalah memang orang benar-benar lebih strict lagi meskipun bukan lokal lockdown. Nah,
akibat secara ekonomi ya memang kita jauh menurun gitu. Di kemarin kita dengar adanya Menteri Keuangan bilang bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang kalau yang sebelumnya itu perkiraan sekitar 5,4%, sekarang adalah 2,4%. Itu ada setengahnya lebih ya, ada beberapa alternatif tadinya. Waktu bulan kemarin masih bilang ada dua, satu moderat, satu jelek. Moderat itu sekitar 4%. Kalau jelek itu sekitar 2,5 sampai turun kalau terjadi lockdown. Nah, ini tidak ada lockdown. Kemarin Menteri Keuangan menyatakan 2,4% dan akan terjadi di triwulan kedua dan ketiga. Berarti triwulan keempat baru akan membaik. Perkiraan kita nggak tahu kan, ya, ini kurvanya ya. kita nggak tahu. Semester 4, triwulan 4 berarti kan akhir tahun ya. Iya. Ya kondisinya akan masih begini sampai kemudian triwulan 3. Ya perlambatan pertumbuhan ekonomi kita lihat misalnya adanya pabrik tutup, kemudian investasi direct investment juga nggak ada gitu ya. Sedikit sekali orang investasi ke Indonesia kan mau nggak mau mereka berhenti. Terus kemudian saham-saham juga rontok dan kita lihat kemarin kita sampai 16.000. Iya. Ya, sekarang berapa sekarang? 15.700 ya, karena adanya intervensi dari pemerintah. Ini kalau kemudian tidak ada intervensi itu masih bisa naik lagi juga. ya mungkin akan naik lagi. Mungkin akan gitu naik. kan. Jadi Iya. kalau misalnya kebijakan pemerintah itu tidak tepat sasarannya, apa yang menjadi fokus utama dulu, ini akan dolar menjadi naik. Contoh pintu awal boomingnya sebuah virus itu Corona-19 itu di Indonesia, dolar kan langsung naik. Ya. Betul ya. Ya, Invest ini dolar jadi nggak? naik. Invest dolar nggak? Emas akan naik. Panen pasti kan. Panen. Lagi Ini panen. yang lagi booming itu emas. Ah. Emas itu Ya, udah emas. hampir 1 juta 1 ya. juta. 1 juta. Jadi yang kemarin belinya 500 berarti 2 kali 700-an Hmm. harga terakhir. Ya, kalau Mas Arif ini berat sekali. Ya. Udah hampir naik semua ya. Ngomong-ngomong masalah perekonomian ya. Kita tahu banget nih tentang sedang PHK PHK. massal di tengah Iya. pandemi seperti ini. Menurut pandangan seorang pakar ekonomi Wah. bagaimana? Kayaknya enggak juga. Jadi kalau kita lihat ya beberapa sumber mengatakan bahwa 1,2 juta orang Iya. sudah di PHK. Sudah di sekarang. PHK. Ya. Pabrik tutup, kemudian kita lihat di sektor yang menengah ke bawah orang jualan aja sekarang kan nggak boleh. Iya. Kalaupun boleh dibilang boleh, tapi orang yang Dibatasi, beli juga ya. orang beli juga kan Ya, nggak pasti- keluar gitu. pasti bingung juga. Lama-lama kan juga, aduh buka juga ngapain gitu kan. Nah akhirnya kondisi ini mengakibatkan banyak orang unemployment. Ya. Jadi mereka kena PHK dan lain-lain. Nah kalau kayak saya sendiri kita dilihat dari ilmu ekonomi maka ada revenue cost. Jadi pendapatan mereka berapa, cost untuk bayar gaji berapa. Betul. Kalau kemudian perusahaan pendapatannya nggak ada, katakanlah sedikit, tidak bisa bayar gaji, Iya. ya mesti perusahaan juga akan nutup perusahaannya gitu kan. Ini yang diperhatikan, yang banyak terjadi. Misalnya kasus kita lihat Matahari udah Matahari, Iya, tutup ya. Matahari tutup. di Kota Ramayana yang di Jakarta yang orang di video nangis-nangis Iya. itu, Betul. ya itu kan juga tutup dan banyak kasus lain yang terjadi. Nah kondisi ini memang tergantung dari owner masing-masing. Iya. Kalau kayak kalau saya pinginnya kita kan juga bagaimanapun juga jangan ada PHK. Apalagi Katakanlah lagi lebaran ya. Nah itu bagaimanapun juga kita sudah merasakan untung bareng. Ya kalau rugi juga bareng. Sampai kemudian bendera putih itu dikibarkan. Berarti kan kita sudah nggak bisa lagi mau ngapain. Memang sudah nggak ada lagi yang bisa dibayarkan. Nah itu yang terjadi. Oke, ada beberapa lagi nih pertanyaan terkait ekonomi, terutama tentang kebijakan ekonomi terkait pinjaman terhadap masyarakat Nah di era COVID. agak Sekarang ini. complicated. Itu belakang itu lumayan itu banyak pertanyaan kalau masalah pinjam meminjam itu. Ya, memang beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah salah satunya adanya Memperpanjang memperpanjang ya. pinjaman. Ini terutama pada perusahaan-perusahaan leasing. Tapi jangan salah, perusahaan leasingnya juga teriak. Iya. itu Karena apa? Ya mereka kan juga nggak ada subsidi untuk perusahaan leasing ini, gitu kan? Nah, kalau kita lihat
kalau kemudian masyarakat bayarnya juga nggak bisa, nah terus Sumber pemasukannya dari mana ya? itu juga kan. Ini yang perlu kemudian kayaknya belum sampai ke situ gitu, belum sampai ke situ. Kemudian yang kedua, sekarang kalau lihat di bank-bank itu kita tidak bisa lagi pinjam. Ya. Jual dulu, Ya. memang. Ada kayak Dilihat misalnya dulu. sekarang kan ada zamannya pay letter tuh, bahkan nilai-nilai kredit mereka pun langsung menurun drastis Nah, gitu. Itu ya mungkin Tapi ya, nggak pakai pay letter ya. pemerintah memang memberikan kebijakan untuk itu, memberikan banyak keleluasaan. Jadi beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama berhubungan dengan kredit, keleluasaan membayar kredit ini diberikan gitu ya oleh pemerintah terhadap terutama ke bank-bank gitu ya. Kemudian adanya pemberian insentif pajak, ya. Kemudian kita kan juga diberikan keleluasaan membayar itu juga kan diundurkan gitu kan. Dan ini adalah beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah yang berhubungan dengan gimana sih caranya menanggulangi si COVID ini, terutama berhubungan dengan perekonomian gitu kan. Dan tentu saja insentif fiskal yang dilakukan itu memang memperkuat adanya kondisi kita. Bayangkan kalau nggak ada, wah dolar sampai berapa itu yang terjadi gitu kan. Iya, memang nyatanya kan saat ini sudah mulai turun ya, perlahan, Perlahan lah ya. tidak Bisa langsung. turun lagi nggak lebih? Ya, dilihat lagi apakah kebijakan fiskalnya di Indonesia sudah tepat apa enggak. Nah, terkait dengan kebijakan nih, ini memang kalau dilihat Permenkes juga Menkes juga mengeluarkan kebijakan ya, terus Menhub juga mengeluarkan kebijakan Jadi, lagi. Kalau saya menanya gini, kebijakannya tepat nggak sih sebenarnya sekarang ini secara dari ilmu pakar pemerintahan ya sama ekonomi itu menurut kakak-kakak Menurut sekalian? menurut saya, secara pribadi Indonesia itu sudah telat mengeluarkan sebuah kebijakan yang tepat. Oke. Ah. Kenapa nggak jauh-jauh hari? Kenapa nggak sebelum itu jauh-jauh gitu? hari? Cina aja kena pasti bisa Kelemahannya masuk ke sini, adalah gitu ya. di Kementerian Kesehatan. Kenapa tidak ada pemetaan yang jelas, padahal WHO pada waktu itu di Cina sudah tinggi kasusnya, itu sudah warning seluruh negara pada waktu itu. Karena ini bukan cuma kita aja ya, Mas. Ini hampir seluruh dunia. Karena presiden itu nggak bisa melihat satu persatu problematika, kan ada pembantu presiden yaitu adalah Menteri Kesehatan. Harusnya mereka kooperatif ya. Mereka Ketika yang ada kooperatif. kabar kayak gitu mereka langsung seperti Dan itu. apa tindakannya? Karena virus ini itu menurut kemarin diskusi di WHO bahwasanya kalau virus ini adalah mutasi genetika dari SARS, ya, yang pernah mengalami negara-negara dan Kayak mayoritas, ini juga, iya, seserem Asia. ini juga ya. Pada waktu itu enggak seserem ini. Atau mungkin karena ini campur tangan media sosial juga orang lebih panik gitu atau enggak sih apa emang Enggak, ini penyebaran memang sekarang ini lebih parah gitu? mutasi genetikanya lebih parah. Tapi saya tidak Daripada akan yang berbicara kemarin. kepada virus itu adalah bagaimana sebuah negara ini belajar pada pengalamannya yang sehingga menentukan sebuah kebijakan tepat. Contoh Korea Selatan ini coba dilihat masyarakat yang terkena atau terpapar dari COVID-19 ini sedikit. Ya, ini dipuji sama WHO karena dia sudah mengerti Sebenarnya, pembelajaran menangani SARS. Mirip penanganannya. Hampir mirip ya, Hampir ketika mirip. kita tahu kabar mungkin kita lebih prepare, mungkin ini nggak akan terjadi seperti Iya. ini gitu kan, apalagi jumlahnya semakin meningkat ya. Sekarang sudah berapa sih kurang lebih Sekarang 5.000 ya, Bu? 5.162 yang terinfeksi dan yang meninggal 500 sekian. 546 Nah, kalau nggak salah. kebijakan ini kan sebenarnya harus tepat. Contoh kayak keuangan sudah pemotongan THR tidak dikasih ke pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Pusat. Dan kemudian yang terakhir adalah kenapa tidak menghentikan pembangunan di ibu kota yang baru. Oh, menarik sekali tuh. Kenapa tidak dialihkan kepada penanganan kasus virus? Kasus ini ya, yang mana ini lebih urgent kebutuhannya gitu ya. Gue menurut Ibu. Kalau menurut kacamata saya sih memang gini, semua program pemerintah sudah dilakukan. Jadi katakanlah beberapa paket kebijakan digelontorkan. Cuma mungkin yang kelemahannya adalah timingnya kurang cepat. Jadi kita keburu katakanlah bahasa kita cengap-cengap gitu. Iya. Masyarakat kita udah teriak duluan gitu kan.
orang nggak bisa makan udah Iya. duluan Tapi lucu kelaparan. juga sih masyarakat kita juga dikasih kebijakan awal mula lockdown gitu puncak penuh loh itu. Itu uniknya nih Ini negara harus tahu kita. dulu, gitu. budaya organisasi kita itu ngariung, iya. bahasa Iya. sana itu mah ngariung gitu ya. Heeh. Ngariung itu ngumpul. Ngumpul, gitu ya. ya. Katakanlah kalau di desa orang sore aja mesti ngumpul. Iya. Nah, kondisi kayak gini kan mungkin ya ini jadi salah satu pemikiran juga, budaya kita beda dengan yang lain. Kalau orang yang lain mungkin individualnya tinggi, tapi kalau kita enggak gitu kan. Tapi kondisi kayak gini menjadi apa ya? Menjadi pemikiran ketika kemudian banyak kebijakan yang diberikan. Sebenarnya ini yang harus dievaluasi terus, tepat atau enggak. Ketika kemudian kurang tepat, maka kemudian harus cepat. Ada beberapa kebijakan yang kemudian kalau beberapa hari ini yang sedang digaungkan adalah pemberian misalnya kenaikan PKH. Ya, Ya, jumlah penerima. PKH-nya dinaikkan, kemudian jumlah insentifnya juga dinaikkan sekitar 25%. Dan yang tadinya 3 bulan sekali sekarang jadi sebulan sekali. Iya. Jadi itu yang kemudian secara apa ya, secara untuk menengah ke bawah mereka lakukan itu gitu ya. Pemberian untuk kartu prakerja. Prakerja. Kalau saya sendiri sih nggak yakin apa ya. Itu akan nyampe dan tersampaikan nggak dengan baik efektif gitu apa ya. enggak, gitu. Kayaknya Efektifnya nggak masih efektif juga. masih dipertanyakan Ya. lagi ya. Kan next time mungkin kita ketemu bisa membahas Nah. itu ya. Saya senang banget kayaknya membahas presiden. Ya, masalah prakerja itu ini timing yang tepat sebenarnya. Hmm. Ya, jadi timingnya tepat ke presiden menerapkan kartu prakerja. Coba nggak ada kasus ini, program itu mungkin nggak tahu kemana. Nggak ya. akan muncul gitu ya, nggak akan muncul gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu membutuhkan yang seperti apa? Secara pemerintah membutuhkan kebijakan seperti apa? Lalu secara ekonomi juga membutuhkan kebijakan seperti apa untuk menyelamatkan ekonomi mereka masing-masing? Jadi kalau dari aspek pemerintah itu sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah pemetaan berapa jumlah virus sebenarnya yang ada di tiap daerah, yang melakukan rapid test atau swab gitu ya. Contoh di Bandung itu sudah menggunakan rapid test ya, yang diimpor dari Korea bukan dari Cina. Bukan dari Cina. Ya, di Bandung Jadi itu bukan menerapkan hanya dari Cina, Indonesia dapat dari bantuan ya. rapid test ya 1 kali 2 kali itu ya, itu baru hasilnya dikeluarkan dan hasil tersebut harus dipublik agar si orang yang tes ini kan banyak nih orang yang sudah dites tapi nggak dapat kabarnya dari mana, itu banyak tuh Itu kasus. sebenarnya setuju nggak sih kalau misalnya data pasien diungkapkan gitu? Ya itu memang penting. Kalau Penting. sejauh ini ya, karena sebenarnya penyakit ini juga bukan penyakit aib ya, yang Itu Ah, kan bukan aib, bukan kan aib. gini loh. Lebih Iya. dijaga, Kalau gitu. kita tahu itu penyebarannya dari mana, katakanlah misalnya ya Mbak Dinar habis dari mana nih, terus tiba-tiba kena COVID ini gitu kan. Kalau itu kan teman-temannya bisa tahu, jadi Iya, langsung self lega. isolating gitu kan, Iya. jadi kita bisa tahu gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah masyarakat ketika kemudian tahu seseorang itu kena, kemudian mereka seakan-akan itu jadi suatu aib, itu yang jadi masalah. Apalagi padahal sekarang ini wabah loh gitu kan. Iya. Siapa Harusnya yang kan bisa kita saling membantu, ini, saling backup support gitu ya. gitu ya. Nah, yang kedua adalah optimalisasi pelayanan kesehatannya. Ini saya lihat dengan adanya kondisi seperti ini, Menteri Kesehatan belum siap ini untuk melayani masyarakat dalam aspek Siap, kesehatan. menurut Contohnya untuk virus, coba aja virus, penanganan virus ya. Protokol penanganan virusnya bagaimana sih? Tegal ini ada yang sembuh, udah ada beberapa. Ya sudah, ada Dan beberapa. kita ikut di zona merah ya. Iya, kemarin Karena loh. sudah ada yang Pembagiannya tuh meninggal. gimana sih kalau misalnya zona merah, zona kuning kan? Karena ada yang sudah meninggal, masa masuk zona merah? Zona merah. Ada dan syaratnya benefitnya masing-masing ya. banyak. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Ya, tolonglah diberikan sebuah plotting dari anggaran APBD-nya masing-masing ya, atau dana transfer dari pusat itu khusus untuk membangkitkan perekonomian kelas menengah ke bawah. Ya, contoh industri kecil dikasih program tertentu saja, yang terdampak di sini kan insya Allah bisa naik lah ekonomi itu. Ya, contoh kayak PKH ya, jumlah kuotanya ditingkatkan, oke betul. Tapi itu kan dari program pusat. Tapi yang daerahnya, ini yang setiap kali pemerintah daerah itu hanya menunggu kebijakan dari pusat saja. Padahal itu
wewenang daerah boleh saja untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak melanggar hukum ya. Ya. Selagi tidak melanggar. Tuh, asal berdampak positif ya sudah. Kalau menurut Dian sendiri sebenarnya masyarakat butuh bantuan ekonomi yang seperti apa? Oh jelas. Jadi kondisi sekarang banyak orang nggak kerja gitu ya, pabrik-pabrik pada tutup, ya ekonomi katakanlah kita dying lah katakanlah gitu ya, sekarat gitu. Kenapa demikian? Ya karena pabrik-pabrik ya tutup gitu kan, pabrik-pabrik tutup gimana mau operasi? Ada beberapa kebijakan yang kemudian bisa diberikan, apakah itu ke dunia usaha, yang kedua ke individual. Yang dunia usaha tentu saja berbagai kebijakan, terutama misalnya kebijakan kelonggaran kredit. Ini yang punya utang kayak lagi deg-degan kayak, ya kasarannya apa? Karena misalnya Kita dolarnya naik, gitu ya. Terus yang kedua dolarnya naik, yang kedua kalau misalnya kita Mengikuti lihat anuitas ya. ditagih, pabriknya tutup, ya usahanya tutup, lagi itu membayar pakai apa, gitu kan begitu. Kemudian yang kedua ada insentif fiskal yang berupa misalnya kayak pembayaran pajak yang dilonggarkan, ada insentif pajak, ya, kemudian beberapa kebijakan lain yang berhubungan dengan dunia usaha, gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama yang berhubungan dengan individual. Ini individual kalau Mbak Dinar ke desa-desa ya, kebetulan saya orang desa, jadi saya tahu. juga orang desa sih ya. Jadi lumayan tahu juga. Ya. Jadi orang yang terkena dampak dari si ini, terutama si virus ini, terutama mereka yang akan menjadi pengangguran, tentu saja mereka sudah tidak punya pemasukan, gitu ya. Yeah. Beberapa kayak tadi kayak PKH, jumlah PKH, kemudian santunan itu memang tetap harus diberikan. Pemerintah harus mikir yang seperti ini, gitu kan. Mau tidak mau kita harus saling bahu membahu, terutama pada orang-orang yang terkena dampak. Yang lebih penting lagi adalah orang, kalau yang bawah mungkin banyak ya. Ini yang menengah ini yang jarang orang mikir. Mereka kayak listrik itu kan 900 ya, walaupun 900 sebenarnya orang jarang kan. 450 kan yang gratis, 950 Subsidi. berapa? Subsidi 50% gitu kan. Tetapi kalau kemudian kita lihat rata-rata orang 450 itu nggak ada. Iya. Rata-rata 900 ke atas gitu ya. Nah mereka yang menengah, apakah itu mereka yang memang penghasilannya memang dikurangi, kan banyak mereka yang masih bekerja tetapi gajinya dikurangi, gitu kan, atau hanya 50%, atau mereka yang misalnya bekerja atau katakanlah mereka tetap kayak ojol itu juga orang tidak ada pendapatan yang tidak pasti. karena kan nggak pasti gitu kan. Nah yang menengah ini yang kemudian perlu dipikirkan oleh pemerintah, ini yang masih menjadi PR karena tidak tersentuh, gitu kan. masih kurang tersentuh sekali ya gitu. Kan kemarin sih di daerah saya, di desa saya juga ada loh yang hampir karena bos pabriknya kena gitu, akhirnya mereka semua karyawannya juga dikarantina gitu. Yang pabrik kecap itu ya? Iya, pabrik kecap itu. Tapi yang saya senang juga sih, kooperatif juga sih ya di situ dikasih bantuan juga, kurang sehari itu 50.000 gitu untuk mereka hidup gitu. Karena Yang terpapar ya? Iya, yang terpapar ya, untuk Anda karena kan mereka nggak bekerja ya, terutama gitu. Lalu ada lagi nih, kalau misalnya saran buat kita kan biasanya milenial muda-muda ya, ada yang sedang menjalankan bisnis. Pernah sempet saya tuh kadang kesel juga melihat orang gitu, pernah baca story mereka gitu ketika ada wabah seperti ini, ada yang bahkan menaikkan harga masker kan, terus sampai temperatur itu bisa sampai 1.300.000 loh harganya. Hand sanitizer susah gitu kan. Ada yang menulis postingan gini, ya itu hak saya dong memainkan ilmu bisnis kalian di saat yang seperti ini. Menurut saya ya agak kurang manusiawi ya. Maksudnya saran buat kita yang akan menjalankan usaha yang lebih memanusiakan itu seperti apa di masa pandemi seperti ini, yang lebih memanusiakan gitu. Kalau menurut saya sih kita sudah tidak zamannya lagi cengeng ya. Orang baca ini sudah berapa bulan, mesti kan juga udah jenuh gitu kan. Sudah stop rasa ketakutan, stop rasa melodi hati gitu ya, kasarannya begitu. Tetapi sudah mulai beralih kepada yang kita bisa lakukan apa gitu ya.
kalau dulu orang katakanlah jualan misalnya di pinggir jalan, ya udah kalau kita lihat sekarang mereka ganti ya. Jualannya jualan masker, jualannya jualan sanitizer, alih profesi ya. Mereka harus mau berputar otak gitu ya. Kalau dulu secara fisik mereka jualan secara offline, sekarang ya kita kan pakainya juga online semuanya dong. Onlinenya ditingkatkan dong. Jadi kan kita juga nggak ada apa ya, tetap social distancing tapi kan tetap usaha juga jalan. Kemudian kalau kita lihat mereka-mereka yang memang kayak ibu-ibu sekarang yang bapaknya mungkin dirumahkan, mereka juga kasarannya sudah mulai industri kecil menengah katakanlah, mereka jualan apa gitu, mungkin di sekeliling rumahnya banyak ya sekarang sudah mulai orang. Betul. Jadi kalau menurut saya untuk yang mereka yang generasi muda yang punya usaha ya mau tidak mau kita harus punya otak yang jauh lebih jenius dibandingkan yang kemarin-kemarin. Sudah nggak usah lagi lah kita yang cengeng takut, sudah lah, yang penting gimana caranya kita tetap survive, kita tetap memperhatikan, tetap ya kalau memperhatikan sih tetap apa ya segala sesuatu kondisi apa Safety jangan ya, sampai safety itu safety. tetap, tapi ya kita harus berputar otak gitu ya untuk itu. Oke, menarik sekali ya. Terus satu lagi nih, setelah ini kita nggak tahu sih masa ini akan berakhir kira-kira kapan sih. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ya. Saya juga udah bosen banget. Dulu saya senang banget pengen lihat kasur. Sekarang saya lebih suka tidur di kereta, Jadi nggak bosen ya? apa-apa. Iya, jadi mending saya ke stasiun nggak apa-apa, saya pergi-pergi nggak apa-apa gitu kan. Jadi lebih tepatnya adalah apa yang harus dilakukan setelah PSBB setelah itu tidak itu. berhasil. Kalau Ya. misalnya kita tahu pasti ekonomi kita pasti akan drop gitu kan setelah ini gitu. Sarannya apa untuk lebih membangun kembali ekonomi kita setelah masa ini berakhir? Ini udah kayak film banget sih sebenarnya. Kayak zaman mafia gitu. Jadi kayak nonton film yang ternyata nyata ya. Kayaknya ada gitu ya. film yang persis, judulnya apa? Contagion kalau nggak salah. Iya, Iya. ada banyak Iya, banget gitu yang pasca pandemi terus kemudian mulai lagi mulai muncul gitu kan. Itu bagusnya seperti apa sih? Ya kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Dampak ekonomi juga saya kira juga akan lama. Ini orang kalau mau berinvestasi juga akan mikir-mikir dulu. Mesti kan akan hold betul. dulu, nanti dulu nunggu Jatuh ya, tapi pilih saham ekonominya. jatuh berarti. Untuk beberapa saham, main saham nggak? Soalnya ada beberapa yang jatuh, ada yang enggak kan gitu. Iya. Tapi kalau beli sekarang berarti lagi murah. PT Antam berarti sahamnya naik dong. Beli sekarang. Iya, kalau mau beli sekarang, beli sekarang. beli saham, Iya. nabung saham. Tapi ya Iyalah. mungkin untuk long distance gitu kita harus betul-betul fundamentalnya harus lihat, tahu lah mana yang kira-kira akan turun, mana yang enggak. Nah, dengan lihat kondisi ini kita nggak tahu sampai kapan. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah satu, saving. Ya, saving itu. Dan nggak usah pingin yang macam-macam, pingin beli mobil, pingin beli apa ya rumah yang ini dulu lah, kita hold dulu keinginan itu. Tetap ada dipelihara tapi ya nanti dulu. Karena Nanti apa? ya. Hah? Nanti. Karena Kalau kita- pengen beli keinginan nanti dulu Iya, gitu ya. terutama kalau kayak mungkin ada beberapa yang kredit gitu ya. Gitu Ya ya. kita lihat apakah pekerjaan kita stabil nggak. Oh Jojo mobil sebulan ditarik kan malu juga gitu kan. Nah atau kemudian motor tiba-tiba kita nggak bisa bayar kan juga malu juga. Yang pertama adalah saving. Kemudian yang kedua kita harus tahu, kita harus pintar-pintar putar otak mencari passive income. Ya. Karena takutnya ya misalnya ya kayak kita Mbak Dina juga sebagai dosen, kita who knows ke depan ya harapannya mana ada sih yang pengen kita turun gitu ya, mana ada yang pengen kita jadi unemployment juga nggak mau lah. Tapi kita harus tahu, kita harus betul-betul tahu bahwa kondisi kita itu di mana, pijakannya di mana. Iya. Jadi kalau bisa dapat passive income lebih bagus. Tadi wah kira-kira nih harga saham lagi turun nih, beli ya. Hampir Nah, semuanya. terus kira-kira ini kalau beli emas ya yang kemarin misalnya punya emas 1 kilo gitu ya, Dilepas gitu. lepas nggak apa-apa Nggak apa-apa ya, karena menguntungkan ya Menguntungkan, saat 2 kali ini. lipat. Iya lah. Kan sekarang udah 2 kali lipat ya. Nah, itu Iya, udah 2 kali lipat. 2 kali lipat sejutaan gitu. Sampai 1
juta yang batang ya. Saya bilang kalau ada teman-teman yang memang senang emas, wah panen gitu kan, saya bilang kayak gitu kan. Tapi kalau beli emasnya sekarang mahal juga. Jangan. Jangan. Lagi naik ya. Oke, kayaknya cukup sekian deh. Sangat banyak sekali. Sarannya apa dong? Kasih saran buat terakhir. Kalau buat, dari aspek pemerintahan dulu dari ya. Jadi pemerintahan kalau dulu. misalnya dari pemerintah tentunya kebijakan kedepannya harus dipikirkan setelah PSBB. Setelah PSBB. Iya, karena ini kebijakan yang terakhir nih, PSBB. Ya. Ini terakhir. Apakah pemerintah ke depan akan membuat sebuah kebijakan lockdown atau apa? Karena kan virusnya ini akan terus naik nih dari 1.000 sampai dengan saat ini 5.000. Terus kemudian kelemahannya PSBB, apa sih sanksinya? Ya kalau kita keluar, kalau kita ini ya. Contoh di Surabaya kemarin kan ada nongkrong di kafe, ternyata 2 itu sebenarnya positif, langsung dilarikan di Surabaya itu. Surabaya udah banyak banget di Jawa Timur itu. Dan semuanya. kemudian untuk pemerintah daerah keseluruhan, kalau ada sesuatu kebijakan yang ternyata itu bagus bagi daerahnya, sebaiknya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu lebih mendekatkan diri kepada mereka, karena di mereka itu yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi saat ini pemerintah harus lebih mendengar pemerintah yang lebih terutama kecil. DPR juga ya. Satu itu, terus kementerian yang lainnya juga. Yang belum dikeluarkan kebijakannya adalah dari aspek perekonomian. Ya. Baru Menkes, baru Menhub ya. Iya. Baru itu Menkonya gimana nih? Kalau yang itu panjang juga itu nanti Iya, kita dong. bahas lagi ya gitu. Nanti ada sisi kedua. Ada Iya. sisi kedua, mungkin bisa kita bahas satu persatu, bisa Ya, kita kira-kira kupas lagi. seperti itulah. Oke, kalau dari segi ekonomi saran. Kita tidak tahu ini akan selesai kapan, perekonomiannya juga membaik kapan. Start kita pertumbuhan perlambatan ekonomi di 2,4%. Sebenarnya targetnya sekitar 5%. Normal. Ya 5. Normal Kalau normal ya semakin tinggi semakin bagus Oh, gitu oke. kan. Cuma perkiraan sebelum adanya ini kan 5 sekitar 6%, 5%. Itu nilai yang cukup bagus. Itu Udah yang bagus. yang cukup bagus gitu kan. Kemudian moderat itu 4%, yang rendah 2,5 sampai 0 gitu ya. Kita kemarin Menteri Ekonomi 2,4 untuk di bulan pertama. Seandainya ini selesai, mungkin PR-nya masih banyak banget. Kenapa demikian? Pabrik juga tutup, berarti harus mulai dari awal lagi. Ya, foreign direct investment juga. Pariwisata kan sebenarnya Turun. pariwisata kan pembawa devisa Paling besar kan banyak. ya di Indonesia, karena Indonesia adalah negara-negara apa ya pariwisata juga gitu ya, banyak tempat pariwisata. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang kemudian mereka tidak bekerja, mau diapakan? Ya mereka mau jadi apa mau dibiarin terus kan juga nggak mungkin. Berarti pemerintah harus pandai-pandai mengeluarkan tempat atau apa untuk mereka berwirausaha atau insentif, ya kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua sih berdoa ya, Yes. pandemi ini Semoga cepat berlalu ya. Segera berlalu, kita lebih enakan ya tatap muka juga kalau buat dosen-dosen gitu. Ya, kangen coba. Kangen banget ya. Disuci sama mahasiswa gitu ya. Daripada ngajar online terus ya. Ngajar online lebih enak mana ngajar online atau ngajar langsung? Kalau saya lah senang langsung. Langsung. Iya, Saat lebih- ini lebih langsung. langsung ya, karena udah jenuh juga Jenuh. gitu kan pasti. Masa juga mau sebenarnya dosen juga mengeluh loh gitu ya, jadi bukan cuma mahasiswanya Bukan cuma, gitu. jadi buat mahasiswa yang melihat ini ya, mungkin sebagian besar mahasiswa yang jadi korban. Betul. Ya. Kesannya ya. Sebenarnya dosen itu juga Mm-mm. lebih capek gitu. Kenapa demikian? Kita harus kreatif, bikin video, bikin Betul. Google Classroom, Mm-mm. bikin Zoom, kemudian bikin konten dan lain-lain. Saya kira kalau dosen yang benar-benar dosen nih, kita tuh nggak cuma ini selesai, WA group selesai, Enggak. kan mesti Terus kita gitu. terus berinovasi, karena apa? Biar mahasiswanya juga nggak bosan, Betul. kita juga terus menerus ya kadang-kadang satu pakai GC dievaluasi, mahasiswa bisa nerima bagus apa enggak Betul. gitu kan, ganti lagi Zoom, bisa nggak mahasiswa Mengikuti. dengan ceria, jadi memang harus pintar-pintar gitu. Jadi sebenarnya kita semua ini mau tidak mau dipaksa untuk siap menghadapi era Ya. internet ini gitu ya. Jadi Dan ya, dipaksa kreatif ya. dipaksa kreatif, kurang lebih seperti itu.
gitu, barangkali jadi mahasiswanya jadi tahu jeritan dosen-dosennya juga buat yang nonton kan, banyak juga kayaknya yang nonton itu ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Mas Arif udah membantu saya di sini, udah mau share ilmu dan berbagi. Diteruskan Oke, ya. Amin ya, nanti diterusin ya. Support terus ya, bantu supportnya. Oke.